Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai runtuhnya Yunani. Yunani merupakan pusat peradaban tertua di Eropa. Peradaban Yunani kuno berlangsung mulai tahun 800 SM hingga 146 SM. Peradaban Yunani berevolusi dari peradaban Kreta, Minoa, dan Mykenai. Adapun peradaban Kreta atau Minoa berkembang pesat di Pulau Kreta, seiring dengan pertumbuhan perdagangan di wilayah Mediterania Timur. Peradaban Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Namun, peradaban Yunani kuno kemudian mengalami kemunduran dan berakhir. Berakhirnya peradaban Yunani kuno disebabkan oleh peperangan Peloponnesos dan jatuhnya Yunani ke tangan penguasa Makedonia. Perang Peloponnesos meningkatkan persaingan antara polis-polis Yunani. Perang Peloponnesos dipicu oleh polis Athena yang memimpin aliansi polis di semenanjung Attica, dinamai Liga Delos. Perang ini memiliki dampak yang terlalu besar dalam ranah politik dan ekonomi Yunani. Akibatnya, banyak polis yang takut tunduk pada ekspansi dan dominasi Athena. Sebagai akibat dari keadaan ini, Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponnesos, bangkit dan memimpin pemerintahan lain untuk melawan Athena. Athena memiliki angkatan laut tangguh, sedangkan Sparta memiliki pasukan darat yang kuat. Konflik ini dimulai sekitar tahun 431 SM. Sparta membakar pohon zaitun dan tanaman lainnya sepanjang perang untuk melemahkan ekonomi Athena. Bencana lain yang dihadapi Athena adalah wabah penyakit akibat sanitasi buruk. Wabah ini menewaskan 1/5 populasi Athena, termasuk pemimpin Athena Perikles, pada 429 SM. Kematian Perikles berkontribusi pada melemahnya kepemimpinan Athena. Hingga akhirnya, Sparta mengalahkan Athena dengan bantuan Persia pada 404 SM. Thucydides, seorang sejarawan Yunani, menceritakan perang saudara itu secara metodis. Sejarah ditulis secara objektif dan berdasarkan fakta. Perang tersebut membuat pertahanan Yunani rentan terhadap serangan eksternal dalam bentuk penaklukan oleh Raja Makedonia. Yunani terpecah belah dan melemah akibat perang Peloponnesos. Setelah Persia berhasil diusir, kemudian Athena memanfaatkan kondisi dengan mencoba menguasai beberapa wilayah Persia, mengingat Persia yang sedang lemah akibat baru kalah perang. Kesuksesan Athena atas penguasaan beberapa wilayah Persia ini kemudian memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi bagi bangsa Athena. Dengan meningkatnya perekonomian bangsa Athena ini, mereka kemudian juga memperkuat militer mereka. Armada laut mereka kemudian menjadi yang terkuat di Yunani. Hal ini kemudian membuat takut Sparta akan dominasi Athena di Yunani, sehingga kemudian Sparta beserta. Ketakutan Sparta ini kemudian berakhir pada berkobarnya sebuah perang. Sparta dibantu sekutunya kemudian melakukan serangan besar-besaran terhadap Athena. Sparta kemudian berhasil memenangkan peperangan dan membuat bangsa Athena sebagai budaknya. Sparta kemudian menjadi kekuatan terbesar di seantero Yunani. Perang yang memakan waktu 27 tahun ini kemudian mengakibatkan seluruh Yunani mengalami kemiskinan dan penderitaan dan berakhir pada kehancuran. Raja Philip II dari Kerajaan Makedonia kemudian melihat melemahnya Yunani sebagai suatu kesempatan. Ia kemudian menyerang dan berhasil menguasai Yunani sebagai daerah jajahannya. Pada 338 SM, Raja Philip memerintah dengan mudah. Makedonia berhasil menaklukkan Yunani. Filipus dibunuh dan putranya, Alexander Agung, memerintah pada 336-323 SM. Alexander Agung menjadi raja pada usia 20 tahun. Dia merupakan seorang murid Aristoteles. Tujuannya pada saat itu adalah untuk mendominasi kekaisaran dunia, yang meliputi Eropa, Yunani, Afrika, dan Asia, Mesopotamia dan Persia. Untuk mencapai tujuan ini, Alexander Agung memimpin pasukannya melalui serangkaian penaklukan. Sang raja mendorong para prajuritnya untuk menikahi putri-putri lokal di setiap provinsi yang ditaklukkan. Alexander Agung menikahi Roxana, putri Raja Persia Darius III, dan Stateira, putri Persia lainnya. Di wilayah kekuasaannya, raja memadukan budaya pribumi dan Yunani yang menghasilkan budaya baru. Alexander Agung juga menciptakan kota-kota di wilayah kekuasaannya, semuanya bernama Alexandria. Dia mendirikan perpustakaan di masing-masing kota. Salah satu kota Alexandria masih ada di Mesir saat ini. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.